Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwah fillah, jamaah salat Jumat Masjid Jami'at Taubah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat At-Taubah pada ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pesan penting kepada kita. Ketika seseorang ingin mengangkat derajatnya di sisi Allah dan ingin dianggap menjadi the winner, sebagai pemenang di dalam kehidupannya, maka harus memenuhi 3 kriteria, harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah alladzina amanu, harus beriman. Syarat yang kedua wahajaru, harus punya semangat untuk hijrah. Wajahadu, dan harus punya semangat untuk berjihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jihad di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan jiwa raga kita. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah 3 modal penting yang harus kita fahami ketika kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berlandaskan kepada keimanan, semangat untuk melakukan suatu perubahan, dan kemudian siap-siap untuk berkorban. Ini adalah 3 perkara yang bisa mengangkat derajat kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam momentum peringatan atau dalam momentum Tahun Baru Islam saat ini, penting kita untuk sama-sama mengetahui ya, bagaimana seharusnya kita menjadikan momentum Tahun Baru Islam ini sebagai momentum untuk melakukan hijrah atau perubahan, yaitu dalam kategori man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang mau meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Itu definisi yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari keseluruhan yang perlu kita perbaiki, semuanya itu adalah dalam rangka untuk menjadikan diri kita
menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Menjadi pribadi yang unggul tentunya bukan di mata manusia, tapi unggul di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pribadi yang seharusnya menjadi target utama ketika kita hidup di dunia ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena masih banyak di antara kita, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang menjadikan target kesuksesannya itu adalah bukan kesuksesan di mata Allah, tapi kesuksesan di mata manusia. Kita ambil contoh misalkan, kalau orang-orang Cina yang kafir, itu mereka menjadikan target kesuksesannya itu dari 3 kategori, yaitu kategori Xiao, Hok, dan Lok. Apa itu maknanya? Mereka menganggap sukses itu kalau mereka memiliki Xiao atau umur yang panjang. Makanya mereka berusaha mati-matian bagaimana bisa meramu suatu ramuan obat tradisional mereka, supaya mereka bisa bertahan hidup lebih panjang. Karena mereka mempunyai satu anggapan bahwasanya sukses hidup itu adalah ketika umurnya panjang, Xiao-nya. Kemudian yang kedua adalah Hok-nya. Orang sukses menurut orang Cina kafir itu katanya orang yang banyak hartanya. Jadi pokoknya bagaimana caranya supaya bisa ngumpulin harta. Hidup ini ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Nggak peduli mau halal mau haram. Let's buy hook or buy crook. Nggak peduli dia. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Cina kafir. Makanya kita lihat, ya, di level Indonesia saja, mereka yang jumlahnya tidak lebih dari 10% itu menguasai perekonomian Indonesia. Karena mereka punya target kesuksesan itu adalah diukur dari harta yang banyak. Kemudian yang ketiga, mereka beranggapan sukses itu kalau mereka memiliki log. Apa itu log? Kedudukan, jabatan, pangkat. Maka nggak heran kalau ada juga di antara mereka yang mempunyai ambisi untuk menguasai kursi presiden di negara kita. Secara perlahan, tapi pasti gerakan mereka begitu masif. Asal jangan umat Islam lengah. Kalau seandainya umat Islam lengah, siap-siap kita nanti dipimpin oleh seorang presiden Cina kafir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian lain orang Cina, lain pula orang Indonesia. Orang Indonesia menganggap bahwasannya sukses itu dari 3 ta. Harta, tahta, dan wanita. Ini nggak jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan juga orang-orang Cina kafir tadi. Tapi bedanya kita nggak ada yang namanya umur yang panjang. Nggak ada patokan sukses dari umur yang panjang. Pokoknya kalau udah punya harta banyak, punya wanita yang cantik, atau punya pasangan hidup yang cantik, dan mempunyai kedudukan, maka dia harus sukses. Maka mereka berusaha untuk mati-matian. Orang Indonesia yang kafir, orang Indonesia yang imannya lemah, mereka berusaha untuk mati-matian mengejar harta, tahta, dan wanita ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita ini, parameter sukses itu adalah parameter yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran. Sukses menurut Allah, kacamata Allah itu, kalau kita perhatikan, itu bisa kita lihat dalam 3 ayat saja. Kita lihat dari 3 ayat saja. Ayat yang pertama, kita lihat dalam Quran surat At-Tin pada ayat yang keempat. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling bagus. Itu ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, Quran surat Fussilat pada ayat yang ke-33. "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang paling baik? Siapa orang yang paling baik itu adalah orang yang lebih baik daripada orang yang berkata man da'a ila Allah, mengajak kepada Allah,
wa 'amila shalihan, beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata bahwa sesungguhnya aku memasrahkan itu hanya kepada Allah dalam kategori syariat Islam. Wa qala innani minal muslimin, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kita dalam surat Al-Mulk pada yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kehidupan dan kematian itu sebagai sarana untuk menguji kita. Siapa yang paling baik amalnya. Nah, dari ketiga ayat ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah, coba kita perhatikan di situ. Tiga-tiganya menggunakan bahasa ahsan. Ahsan takwim. Yang kedua juga ahsan, yang ketiga juga ahsan. Ini kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan isim tafdil. Dia memiliki tingkatan-tingkatan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya degrees of comparison. Jadi ada istilah positif, kemudian komparatif, dan ada superlatif. Jadi kalau bahasa Inggris baik itu adalah good, lebih baik namanya better, dan yang terbaik itu namanya best dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Arab cuma ada dua istilah, hasan dan ahsan, baik dan terbaik. Jadi dan ketiga ayat ini menggunakan bahasa ahsan, artinya yang terbaik. Jadi siapa yang terbaik itu? Yang terbaik itu adalah orang yang pertama bisa memperhatikan tentang appearance, the best appearance menjadi penampilan yang terbaik. Jadi umat Islam ini harus memiliki penampilan yang terbaik. Penampilan yang terbaik itu dimulai dari mana? Lihat dari posisi tubuh kita. Ya, kalau kita laki-laki ya mestinya kita gagah, kelihatan orang itu gagah. Jangan kemayu. Seperti yang ada di Citayam Pasudwek itu. Kemayu semua. Ini apa yang kayak begini? Tidak. Ya. Jadi harus tunjukkan posisi kita sebagai laki-laki gagah. Kalau antum sebagai perempuan silakan antum kemayu. Kemudian yang berikutnya apa? Yaitu dari segi ekspresi wajah. Yang ada orang kadang mukanya itu kelihatan sepet mulu, kagak enak dilihat. Ini nggak dianjurkan seperti ini. Ya. Yang seharusnya kita lakukan adalah ketika orang memandang kita, melihat kita, mereka senang dengan wajah kita. Itu ekspresi yang kita tunjukkan. The best appearance. Kemudian yang berikutnya apa? Yang kedua tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini menunjukkan bahwasannya kita juga harus the best attitude. Ya, the best attitude. Harus menjadi orang yang mempunyai perilaku yang terbaik. Yang ditandai dengan apa? Kaulan. Kata-katanya yang keluar itu adalah kata-kata yang semata-mata yang paling baik itu adalah kata-kata yang mengajak kepada jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi kata-kata yang paling baik itu adalah kata-kata yang mengajak pada jalan Allah. Minimal kita kata-kata baik yang muncul dalam mulut kita. Nggak pernah kita berkata kotor. Nggak pernah kita berkata yang buruk-buruk. Minimal seperti itu. Kalau kita tidak mampu untuk mengucapkan, mengajak orang kepada di jalan Allah, minimal kita berkata-kata yang baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kemudian kalau kita kata-kata yang terbaik ini bukan cuma sekedar mengajak orang untuk di jalan Allah saja, tapi juga wa 'amila shalihan. Kita harus mengerjakan apa yang kita ajak pada orang lain dan Allah, kita juga mengerjakan, mencontohkan. Ini jangan cuma sekedar mengajak, yuk kita sholat berjamaah di masjid, kitanya kagak pergi ke masjid. Yuk kita rame-rame bersedekah, rajin-rajin bersedekah, kita kagak pernah bersedekah.
Yuk kita rajin-rajin taklim, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Kitanya males-malesan pergi ke majelis taklim. Makanya urutannya itu, setelah kita mengajak orang kepada kebaikan, kita harus melakukan muamalah shalihan. Kemudian kalau kita sudah mengajak orang dan kita sudah mencontohkan dengan amal perbuatan kita, ya, lantas orang itu tidak mau melakukannya, ya sudah, kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang waqala innani minal muslimin, aku serahkan diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya apa? Kalau Allah sudah berikan satu ketentuan dalam hidup ini, ada sesuatu yang diperintahkan, ada sesuatu yang dilarang, maka kita harus perhatikan ini. Yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Ini namanya memasrahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun perintah Allah, kalau memang itu perintah Allah, maka kita kerjakan. Yakin pasti Allah akan bersama dengan kita. Hari ini misalkan kita diminta, ya, kita melihat fenomena yang terjadi di beberapa negara di dunia ini, hampir semuanya mengalami kolaps secara ekonomi. Artinya terjadi resesi ekonomi secara global. Kita tahu tidak bahwa salah satu penyebab yang paling fundamental, yang paling mendasar itu adalah karena sistem ekonomi yang dibangun di seluruh negara kita ini berdasarkan sistem ekonomi ribawi. Kalau seandainya sistem kita, sistem Islam ini diterapkan di seluruh negara di muka bumi ini, insya Allah tidak akan pernah terjadi namanya krisis ekonomi secara global. Indonesia nggak lama lagi, bahkan sekarang pun sudah terasa, hampir seluruh harga bahan pokok itu menjadi tinggi, naik, menjulang tinggi. Ini sudah detik-detik kehancuran negara kita secara ekonominya. Ya. Dan kita nggak sadar bahwa selama ini kita banyak melakukan transaksi ribawi yang sudah nggak kepalang tanggung banyaknya. Hutang ribawi kita itu sudah mencapai angka 7.000 triliun. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan hutangnya negara Sri Lanka yang bangkrut, yang hanya sekitar 700 triliun saja. Sri Lanka 700 triliun bangkrut karena memang negara kecil. Indonesia 7.000 triliun, nggak jauh berbeda. Karena kemampuan negara kita dalam membayar utang itu sangat-sangat minim. Bayangkan tahun ini saja mereka harus membayar bunganya saja, itu bunga ribawinya aja sekitar 400 triliun. Ditambah dengan membayar pokok bunga utangnya 400 triliun, 800 triliun. Dari total 2.000 triliun angka APBN itu hanya digunakan untuk membayar utang ribawi saja. Dari 2.000 triliun. Berarti hampir sekitar 30% atau 20 sekian persen. Itu hanya untuk membayar utang ribawi saja. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah sudah lama mengingatkan kita, yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan itu yang namanya sistem riba. Harta yang kita dapat dari cara riba, Allah hancurkan itu. Tidak akan ada kemaslahatan yang kita dapat kalau kita mencari sesuatu dengan cara riba. Tidak akan dapat. Makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah sudah mengingatkan betapa banyak ancaman bagi mereka melakukan transaksi riba ini. Begitu pula Rasulnya memberikan ancaman yang begitu besar terhadap mereka yang melakukan transaksi ribawi ini. Kenapa kita masih enjoy saja melakukan transaksi ribawi ini? Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini yang harus kita ingat-ingat, introspeksi diri. Kalau selama ini ekonomi kita sulit, boleh jadi selama ini kita tergiur dengan transaksi-transaksi ribawi. Ya, apalagi saat ini transaksi ribawi menjamur di mana-mana. Lakukan transaksi riba itu sudah merupakan satu pemandangan yang lumrah. Hampir setiap sudut di jalan-jalan kita menemukan transaksi ribawi di situ. Dan anehnya kita banyak yang minat untuk mampir di tempat tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lakukan perubahan diri kita, tinggalkan transaksi riba tersebut. Kalau kita sudah mengerti betapa bahayanya transaksi riba, lantas kita masih mengulangi saja transaksi riba, maka
Allah Subhanahu wa taala akan mengancam kita masuk neraka kekal di dalamnya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang sudah mendapatkan peringatan tentang bahayanya riba tersebut, fantaha, lalu dia berhenti dari melakukan transaksi riba, falahu ma salafa amruhu ila Allah, maka baginya itu akan diampuni. Yang apa yang sudah dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, waman ada, kalau kita mengulangi lagi transaksi riba itu, ulaika ashabun nar, mereka akan kekal di dalam api neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalam neraka. Bayangkan dari kaum muslimin rahimakumullah, sudah sangat tegas dan jelas sekali Allah peringatkan kepada kita. Kenapa kita masih saja senang melakukan transaksi jual beli atau kredit dengan cara ribawi? Ada istilah pay letter saat ini menjamur di mana-mana. Beli bawang, beli cabai bisa menggunakan dengan sistem kredit pay letter. Ini semua transaksi pay letter yang saat ini sistemnya ini masih belum menunjukkan akad yang syariah. Kenapa? Karena seluruh aplikasi pay letter yang ada saat ini itu adalah aplikasi yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan adanya denda bila mana kita telat dalam membayarnya. Kita belanja nih untuk kebutuhan seharian kita, misalkan beli bawang, beli cabai menggunakan sistem aplikasi pay letter, nilainya 500.000. Ini pun kita bayar dalam 1 bulan. Kalau kita bayar dalam 1 bulan, kita tetap bayarnya 500.000. Tapi kalau seandainya lebih dari 1 bulan, maka akan dikenakan denda. Dan denda ini adalah riba. Karena kaidah riba mengatakan az-ziyadah fi dain muqabilal ajal riba. Tambahan hutang yang disebabkan karena tambahan waktu pembayaran, maka tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba. Jadi hati-hati kalau kita mau melakukan transaksi kredit, lihat pasalnya itu. Kalau ada pasal seperti itu, artinya itu ada transaksi riba di dalamnya, dan kita wajib menolak. Tapi kalau seandainya dia menetapkan ini kalau harga tunai 1 juta, harga kredit 1.200.000, ini bukan termasuk riba. La ba'sa ayyakuna lisil'ah hiya binaqdin bikaza wa binasiyatin bikaza walakin la yaftariqu ila ar-ridha. Enggak masalah kita mengatakan bahwasanya ini kalau harga tunai harganya sekian, kalau harga kredit sekian. Yang penting walakin la yaftariqu ila ar-ridha. Jangan kita berpisah sebelum kita mensepakati mau ngambil harga tunai atau mau ngambil harga kredit. Artinya hanya satu harga kita sepakat di situ. Tapi kalau seandainya kita katakan ya udah terserah, ntar bagaimana saja dah, pokoknya yang penting saya jadi mau beli barang ini. Ntar apakah mau tunai atau kredit tergantung nanti. Nah, ini berarti ada 2 harga di situ. Dan ini dilarang dalam Islam. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, kita harus memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Seberapapun beratnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita, maka kerjakan. Seberapapun beratnya kita untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka kita tinggalkan. Itu namanya pasrah kepada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menjadi pribadi yang unggul itu harus memiliki karakter the best achievement. The best achievement. Bagaimana yang tersirat dalam Quran surat Al-Muqtadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini sebagai sarana untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang terbaik amal ibadahnya. Artinya, ketika kita masih hidup, ini artinya kita sedang berada pada fase di mana kita sedang mengikuti ujian Allah. Kapan kita akan berakhir ujiannya? Saat kita sudah dipanggil oleh malaikat maut. Setelah itu baru nanti akan dilihat mana amal yang terbaik, mana yang banyak amal kebaikan atau amal keburukan. Yang terbaik adalah tentunya yang paling banyak amal kebaikannya. The best achievement. Inilah prestasi yang harus kita jadikan sebagai target kita, ya, dengan mendapatkan predikat the best appearance di mata Allah, the best attitude di mata Allah, dan juga the best achievement di mata Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di masjid ini sebagai pribadi-pribadi yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mempunyai kesadaran ingin melakukan suatu perubahan atau hijrah di mata Allah Subhanahu wa taala yang dilandaskan kepada keimanan dan siap untuk berkorban baik dengan jiwa maupun dengan harta yang kita miliki. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita niat baik ini untuk melakukan hijrah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.